Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Ismail Radio dan Ismail TV di mana saja antum berada, renungan kita pada hari ini adalah keikhlasan versus riya. Ikhlas pengertiannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah itu di atas segala-galanya. Sedangkan riya adalah mencari keridhaan manusia, mencari prestise di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini agar ikhlas di dalam beragama, beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sementara riya ini adalah musuh kita, sesuatu yang amat ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapapun besar amal seseorang, ketika tidak ikhlas alias riya mencari prestise di hadapan manusia, maka ini berbahaya bagi yang bersangkutan, dan akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dan melemparkan mereka ke dalam nerakanya. Sebuah renungan buat kita, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah laki-laki yang mati syahid menurut pandangan manusia. Nanti di akhirat ia diadili yang pertama kali, ditampakkan karunia yang Allah berikan kepadanya, badan kuat, badan sehat, mengerti strategi perang, strategi jihad, pandai menggunakan senjata. Lalu nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada hamba yang mati syahid ini, Allah pertanyakan, untuk apa kamu kerjakan? Untuk apa atau untuk siapa kamu mengerjakan atau berjuang atau berjihad tersebut? Maka orang ini kemudian mengatakan, untukmu ya Allah, aku berjuang, aku berjihad, mengorbankan jiwa dan harta untukmu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, kamu bohong. Kamu berjuang hanya sekedar ingin supaya dikatakan seorang yang pemberani. Dan semua orang sudah mengatakan kamu orang yang pemberani. Maka akhirnya orang ini diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengadili seseorang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menampakkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, suara yang bagus, bacaan yang bagus, kemudian punya kemampuan untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Semua nikmat itu dilakukan untuk siapa? Untuk apa? Maka orang yang kedua ini menjawab, untukmu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu belajar ilmu, mengajarkan ilmu, ceramah ke sana kemari, tabligh ke sana kemari supaya dikatakan alim. Dan orang semua sudah mengatakan alim karena itu niatmu. Kemudian kamu baca Al-Qur'an, niat kamu adalah sekedar supaya dikatakan qari, dan semua orang sudah menghargaimu sebagai seorang qari. Akhirnya orang ini diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, seseorang yang diberi asnafal mal, harta yang banyak, harta yang berlimpah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menjelaskan, mengingatkan nikmat-nikmat yang begitu besar kepadanya. Untuk apa hartamu ini kamu distribusikan? Maka ia mengatakan, tidak ada kotak amal dimanapun kecuali aku akan memasukkan hartaku ke dalamnya.
Tidak ada kesempatan-kesempatan untuk berinfak kecuali aku berinfak untukmu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong. Kamu berinfak bersedekah di mana-mana sekedar agar kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan." Akhirnya orang ini pun diseret wajahnya kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, sahabat Semar Radio yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita takut akan penyakit riya ini. Kenapa mereka yang secara dohir memiliki amal soleh yang begitu besar, jihad di jalan Allah, kemudian baca Al-Quran, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, dan mengajarkan ilmu Al-Quran, juga seorang yang dermawan. Secara dohir, ini adalah sebuah prestasi yang gemilang, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu tidak ada artinya karena ada niat yang tidak tulus, sekedar dikatakan sebagai seorang pemberani, sekedar dikatakan sebagai seorang alim atau ahli qiraah atau al-qari, sekedar ingin dikatakan dia adalah seorang yang dermawan. Waliyadzubillah. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita hari ini, berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang akan masuk ke dalam hal-hal tersebut. Dia memberi bukan karena Allah. Dia dermawan bukan karena Allah. Dia membaca Al-Quran bukan karena Allah. Dia mengajarkan ilmu, berdakwah bukan karena Allah. Dia berjuang mati-matian seolah-olah karena Allah. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang mereka inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan seluruh kaum muslimin dari penyakit satu ini, yakni riya, karena riya itu akan menghapuskan pahala-pahala yang kita kerjakan. Wal'iyadu billah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.